Oke, sekarang Ibu punya buku. Cari di sini yang huruf C. Gambarnya gambar apa? Gambar apa? Capung. Capung hurufnya huruf C. Bagaimana tangannya bikin huruf C tadi? Bagaimana? Coba sebut C yang keras. C. Rapi ya tulisannya, Rapi. Perkenalkan, nama saya Dwi Ika Setiawati, SPD SD MM Inom. Saya seorang kepala sekolah yang bertugas di Sekolah Dasar Negeri Batu Dulang, Kecamatan Batu Lante, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekolah Dasar Negeri Batu Dulang merupakan salah satu sekolah yang berada di wilayah terpencil Kecamatan Batu Lante, Kabupaten Sumbawa. Sekolah Dasar Negeri Batu Dulang berada di lereng pegunungan Batu Lante dengan suasana yang sangat sejuk karena dikelilingi oleh hutan belantara. Sekolah Dasar Negeri Batu Dulang berada cukup jauh dari kota. Batu Dulang berada di bagian selatan dari Kabupaten Sumbawa, membutuhkan jarak tempuh yang cukup jauh. Untuk mencapai Sekolah Dasar Negeri Batu Dulang membutuhkan jarak tempuh lebih kurang 1 jam dari kota. Keadaan sekolah yang berada di lereng pegunungan hutan Batu Lante dan menjadi salah satu desa penghasil madu di Pulau Sumbawa, dengan segala keterbatasan tidak mengurangi rasa juang dan usaha kami untuk memajukan pendidikan di desa ini. Mewujudkan generasi emas, cerdas dan berkarakter tahun 2045 adalah harapan bangsa, di mana sebagian tanggung jawab itu ada pada dunia pendidikan. Akan tetapi, pemerataan di bidang pendidikan sejauh ini belum bisa menyentuh secara menyeluruh pada semua bidang dan aspek yang ada. Beberapa daerah di Indonesia yang masuk dalam kategori terpencil bahkan 3T, ada sebagian yang merasa belum mendapatkan pemerataan itu. Di wilayah Batu Lante yang notabene-nya termasuk dalam wilayah terpencil, ada beberapa kesulitan dan tantangan yang muncul dalam dunia pendidikan. Demikian pula yang dialami oleh Sekolah Dasar Negeri Batu Dulang. Dengan segala keterbatasan yang ada, baik dari segi geografis, akses jalan, keterbatasan akses internet, tidak lantas memudarkan semangat kami untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkarakter. Saya selaku pimpinan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Batu Dulang bersama rekan guru, tim kerja, masyarakat, instansi yang ada di sekitar Sekolah Dasar Negeri Batu Dulang berusaha menghadirkan yang terbaik bagi generasi penerus bangsa. Ragam kegiatan dan program yang kami lakukan untuk mewujudkan generasi emas terintegrasi dan berkaitan satu sama lain, sampai dalam lingkungan masyarakat. Ini sama halnya seperti sebuah rantai makanan yang sulit untuk diputuskan. Rangkaian kegiatan dan aktivitas yang kami lakukan dalam lingkungan Sekolah Dasar Negeri Batu Dulang, saya rangkaikan dalam satu program yang kami sebut dengan MINISO, Mini Circular Ecosystem SD Negeri Batu Dulang. Sejauh mana kiprah MINISO dalam membantu kinerja kami di Sekolah Dasar Negeri Batu Dulang? Mari kita telusuri bersama. MINISO, Mini Circular Ecosystem SD Negeri Batu Dulang. Program yang pertama dalam MINISO adalah 100-an, sehat berkarakter dengan 7 kebiasaan hebat. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat selama seminggu dilaksanakan secara bergantian sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah.
Pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dilakukan dengan memanfaatkan jurnal harian siswa, di mana jurnal ini mendapat pemantauan langsung baik dari orang tua di rumah maupun guru yang akan mengontrol setiap hari di sekolah dan membuat rekapannya setiap. Selanjutnya, ada yang kami sebut dengan kuliner. Dan ekstrakurikuler terintegrasi dalam pembelajaran. Pada program kurikuler, kami membudidayakan ulat maggot, di mana proyek ini adalah proyek lanjutan dari tahun sebelumnya, sehingga kami sudah bisa mengolah sampah organik dengan membudidayakan ulat maggot dan pembuatan kompos organik. Selain dikomersilkan, hasil dari budidaya ulat maggot itu sendiri kami manfaatkan di kebun sekolah dan kolam sekolah. Sedangkan di kegiatan ekstrakurikuler, kami menambahkan pembelajaran TIK bagi kelas 4, 5, 6 hingga sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Selanjutnya, ada program yang kami sebut dengan AIU, Anak Istimewaku. Program AIU adalah program yang berpusat pada penanganan anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah saya. Hal ini kami lakukan karena hampir setiap tahun kami menerima anak dengan kebutuhan khusus yang berbeda-beda. Pada saat ini di sekolah saya memiliki 1 anak tunarungu, 1 tunadaksa, 2 tunalaras, dan 1 anak autis. Dan nangis lagi sekolah ya. Bantunya dipakai. Setiap awal tahun pelajaran, kami melakukan screening terhadap peserta didik, didampingi dengan orang tua siswa, dan mendapat dukungan dari puskesmas setempat. Untuk membantu penanganan anak istimewa atau anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah kami, maka saya selaku kepala sekolah memfasilitasi beberapa teman guru saya untuk mengikuti pelatihan terkait dengan pengelolaan anak berkebutuhan khusus. Beberapa pelatihan yang sudah diikuti antara lain pelatihan bahasa isyarat, pelatihan huruf braille, penanganan autis, dan yang terakhir adalah RBT training yang dilaksanakan oleh Autism Partnership Foundation. Kemudian ada program yang kami namai dengan Kolinjar, Komunitas Keliling dan Belajar, di mana komunitas ini merupakan kegiatan belajar mingguan dan refleksi mingguan yang kami lakukan secara rutin di sekolah. Selain itu, kami juga berbagi dengan komunitas ataupun sekolah lain yang ada di wilayah kami melalui kegiatan KKG maupun K3S yang ada di wilayah kami. Dengan kondisi geografis yang cukup sulit di daerah saya, tidak lantas mematahkan semangat saya untuk dapat selalu berbagi ilmu dan sharing pengalaman dengan teman-teman lain yang ada di wilayah saya. Cerita perjalanan Bukasek jadi fasilitator di daerah 3T. Jelita Sibalang merupakan gerbang promosi dan pusat informasi bagi sekolah. Karena Jelita Sibalang adalah program yang kami kembangkan dalam rangka memudahkan semua pihak untuk mengakses laman dan kebutuhan sekolah. Kemudian ada yang kami namakan Ragil Sibalang. Ragil Sibalang adalah rangkaian kegiatan literasi numerasi yang ada di sekolah kami, baik dari literasi Al-Quran dan literasi ataupun numerasi lainnya. Program ini kami harapkan dapat membantu meningkatkan hasil pembelajaran siswa yang nantinya dapat menunjang peningkatan mutu, pendidikan, dan karakter peserta didik di sekolah. Demikianlah gambaran dari MINISO, Mini Circular Ecosystem yang ada di Sekolah Dasar Negeri Batu Dulang. Semoga apa yang sudah saya lakukan dapat menginspirasi bagi rekan-rekan kepala sekolah lainnya dalam menyusun program kepemimpinan pembelajaran yang ada di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.